Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sangat saya hormati Bapak Direktur kita, semoga sehat selalu, dan juga para manajer, Karu, dan semua yang hadir. Semoga kita semua dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang masalah hati, yaitu mengobati hasad atau dengki di dalam hati kita. Mengobati penyakit hasad atau dengki di dalam hati kita. Apa itu hasad, Bapak Ibu hadirin yang dicintai Allah? Hasad itu bahasa lainnya adalah dengki. Akan tetapi hasad ini berbeda dengan iri, ya, berbeda dengan iri. Kalau iri itu hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada iri itu yang bersifat positif, ya, bersifat positif. Misalnya teman kita diangkat atas sebuah jabatan, ya, maka ada rasa, wah enak kali dia ya, aku juga harus bisa seperti dia. Nah, ini bukan hasad, ini bukan dengki, ya. Nah, ini positif malah, ya. Rasa-rasa seperti ini positif. Wah, dia bisa hafal ya 30 juz, aku juga harus bisa seperti dia. Itu bukan hasad namanya, ya. Itu malah bagus, iri yang bagus, ingin seperti dia. Adapun hasad atau dengki ini adalah tak suka melihat orang lain mendapat nikmat, tak suka melihat orang lain dapat nikmat. Atau dalam bahasa singkat yang sering diungkapkan oleh para mubalik kita adalah SMS. Senang kalau orang lain susah, atau susah kalau orang lain senang. Itu adalah hasad ataupun dengki. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka hasad seperti ini harus kita buang dari hati kita. Tidak boleh. Karena apa? Kata Imam Ad-Dahabi, dalam dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar itu adalah hasad atau dengki. Ternyata perasaan kita tak suka ketika orang dapat nikmat, ketika orang dapat lebih, ada rasa tak suka kita terhadap itu. Ternyata kita sedang melakukan dosa yang sangat besar. Maka dari itu kita buang itu dengan beberapa cara. Cara yang pertama, agar hasad itu pergi dari hati kita, agar hasad itu tak hinggap di dalam diri kita, maka tatkala ada tetangga, sahabat, rekan kerja, sejawat mendapatkan nikmat, maka yang pertama kita lakukan adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan seorang muslim untuk saudaranya dengan tanda sepengetahuannya mendoakan saudaranya itu, maka malaikat-malaikat akan mengaminkan doanya, dan malaikat berkata, begitu juga yang akan kau dapatkan seperti yang didapatkan saudaramu. Artinya hadirin, saat kita melihat orang dapat nikmat, lantas kita doakan mereka, sesungguhnya malaikat-malaikat juga mendoakan agar nikmat orang yang kita doakan itu juga kita dapatkan. Contoh, ada jomblo, dia cantik, dia tampan, tapi ternyata sahabatnya yang agak-agak di bawahnya sedikit, dia ponten 90, tapi temannya ponten 75 udah nikah duluan. Maka, kok dia pula yang duluan nikah? Akan ada rasa-rasa tak suka. Seharusnya aku dong yang duluan nikah. Maka agar ini bisa hilang, rasa-rasa tak suka ini hilang, maka doakan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan dunia akhirat. Itu intinya. Sehingga apa? Doa kita, orang dapat nikmat nikah duluan. Sesungguhnya malaikat-malaikat sedang mengaminkan doa kita agar nikmat yang diperoleh teman kita yang duluan nikah itu juga diberikan kepada kita. Atau kita sudah nikah misalnya 5 tahun, tak juga dapat anak. Ada teman tetangga nikah bulan Januari, bulan Maret sudah lahir anaknya. Wah, bagaimana supaya aku sudah nikah 5 tahun tak juga dikasih anak. Rasa-rasa itu pasti ada. Rasa itu manusiawi. Rasa-rasa itu manusiawi. Misalnya kita punya tetangga, kita sudah nikah 5 tahun, tetangga kita belum sampai setahun sudah dapat anak, ada rasa-rasa. Maka agar rasa itu tak berubah menjadi hasad atau dengki Bapak Ibu, doakan dia. Apa doanya? Barakallahu fil mauhub, misalnya seperti itu. Semoga anakmu ini mendatangkan kebaikan untukmu, dipanjangkan umurnya. Hadirin yang Allah cintai, maka akan hilanglah rasa-rasa yang tadi mengarahkan kita ke sifat dengki atau hasad. Itu yang pertama, doakan. Misalnya orang dapat mobil, kita pasti ada rasa. Agar rasa itu tidak berubah menjadi hasad atau dengki, doakan. Barakallah atau barakallahu fiik. Semoga apa yang kau dapatkan ini membawa keberkahan untukmu. Insya Allah mobil itu akan datang dan akan kita miliki segera. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi dulu awal-awal saya kerja di bersama tim Tabrani Group ya, Masya Allah. Saya punya impian ya, punya mobil. Ada amalan yang selalu saya amalkan, yaitu mendoakan. Ketika lihat mobil di jalan, Masya Allah, Barakallah, ya Allah. Asal lihat mobil, mendoakan mereka. Barakallah, Barakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Setahun saya amalkan, mendoakan orang lain yang dapat nikmat. Alhamdulillah, ada jalan. Abang saya ada dia ikut perkreditan di Al-Fadil kalau tak salah ya. Al-Fadil Store ya. Jadi dia tak bisa meneruskan kreditnya misalnya. Tak bisa meneruskan angsurannya. Karena himpitan ekonomi. Ya, datang kepada saya tahun, Husein, lanjutkan aja lah nih. Daripada macam-macam lah ya kan. Alhamdulillah, ada saja jalan. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita mendoakan orang lain yang dapat nikmat, sesungguhnya malaikat-malaikat sedang mengaminkan agar nikmat itu juga kita dapatkan. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, agar hasad itu hilang dari diri kita, tak hinggap dalam hati kita. Maka yang kedua, kita mesti ketahui bahaya hasad. Contoh misalnya makanan-makanan berlemak. Kita tahu bahaya makanan berlemak akan menyebabkan kolesterol, akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Maka ketika kita tahu ternyata makanan berlemak menyebabkan berbagai jenis penyakit, maka kita pun akan berpikir untuk tak mendekati makanan berlemak itu. Atau barangkali kita tahu bahwasanya bangun subuh habis itu tidur lagi membahayakan diri kita, akan menyebabkan kebodohan di dalam otak kita. Maka kita pun ketika tahu bahaya tidur setelah subuh, kita pun tak melakukannya. Artinya apa? Begitu juga dengan penyakit hasad. Agar penyakit hasad ini tak singgap di dalam diri kita, tak kita dekati, maka kita mesti ketahui apa bahaya hasad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Ayyakum wal hasada." Janganlah pelihara sifat hasad di dalam dirimu, fa innal hasada ya'kulu hasanati. Sesungguhnya sifat hasad itu membakar kebaikan. Seperti apa? Seperti api membakar kayu bakar. Jadi, Bapak Ibu, ketika ada rasa kita tidak suka ketika orang dapat nikmat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita terbakar. Artinya apa? Habis. Sedang habis jemaah, sedang berkurang. Misalnya ada tetangga kita dapat nikmat, dia beli TV baru, penyakit tensinya yang kambuh. Dia beli rumah baru,
kolesterolnya yang tinggi, maka tidak hanya menyiksa fisik kita, tetapi juga ternyata mengurangi amal-amal kita. Jadi nggak usah Bu ya, nggak usah ada hasad dan dengki di antara kita. Karena apa? Ruginya untuk kita sendiri. Ya. Amal kita berkurang, pahala kita berkurang, sehingga nanti di akhirat kita tanya, ya Allah, mana pahala sholatku dulu waktu di dunia? Aku kan sholat 5 waktu, fingerprint lagi, ya Allah, kok nggak ada pahalanya? Dah habis dah. Kau dulu sholat 5 waktu, hasadmu pada 10 orang, habis sudah. Sholat 5 waktumu pahalanya habis, ditransfer kepada orang-orang yang kita hasadi. Nah, adapun yang menjadi korban hasad, misalnya ada orang dengki kepada kita, ada orang hasad kepada kita, tidak usah risau, tidak usah gelisah, tidak usah depresi, apalagi menyerang dia yang hasad. Apa kau dengki padaku? Apa kau iri-iri? Tidak boleh juga. Kenapa? Kita sedang beruntung. Beruntung kenapa? Pahala kita sedang bertambah dari pengurangan pahala dia. Jadi nggak usah saling menyerang ya. Hadirin yang dicintai Subhanahu wa taala, maka itu bahaya hasad seperti api membakar kayu bakar, habis sehingga kita menjadi orang yang mukhlis di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang merugi. Amal-amal ibadahnya tak dihitung lagi oleh Allah karena sudah habis membayar sifat-sifat hasad dan dengki kepada orang lain. Hadirin Allah cintai. Kemudian apalagi bahaya hasad ini? Ternyata hasad ini Bapak Ibu yang Allah cintai adalah merusak keimanan seorang hamba. Apa hubungannya hasad dengan iman? Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai apa yang ada pada orang lain, seperti pula kalian mencintai apa yang ada pada diri kalian sendiri. Kalau orang dapat nikmat, begitulah seharusnya kita menyenanginya, menyukainya. Ketika orang bahagia dapat anak, kita juga harus bahagia saudara kita dapat anak. Ketika rekan kerja kita diangkat jabatannya, kita juga harus senang seperti yang dia rasakan. Bisa nggak kira-kira? Ketika orang dapat bonus, kita tidak, gimana? Kita juga harus senang. Wah, alhamdulillah kau dapat bonus, alhamdulillah. Ujungnya bagi-bagi ya, nggak apa-apa. Artinya apa? Orang beriman itu adalah orang yang dia menyenangi apa yang ada pada dirinya seperti dia senangi pada orang lain. Itulah orang beriman itu. Karena apa? Kita ini innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini adalah bersaudara. Orang beriman ini bersaudara. Bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, yang saling mendukung. Kalau orang lain sakit, kita juga sedih. Ya Allah, kasihan kali lah dia. Ketika orang lain kehilangan, dapat musibah, kehilangan suami, kehilangan anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita datang untuk bertakziah. Itulah bukti bahwa kita juga merasakan yang dia rasakan. Kita ikut menyelenggarakan jenazah saudara kita yang telah mendahului kita. Hadirin Allah cintai, itulah orang beriman. Ternyata orang yang hasad dengki itu telah merusak imannya. Sebab orang beriman itu senang kalau orang dapat nikmat, tak senang kalau orang lain susah. Sudah ada nggak rasa itu? Kalau orang yang susah, kita merasa susah. Sudah ada rasa itu, ibu-ibu? Saya yakin sudah ada. Kalau orang lain senang gimana, Bu? Kita juga senang. Wow, itu luar biasa. Itulah karakter orang yang beriman. Yang berikutnya, ternyata hasad itu salah satu tanda-tanda seseorang mengingkari nikmat Allah. Dalam artian dia kufur kepada Allah. Apa itu kufur? Kufur itu tak bersyukur kepada Allah. Hadirin, rezeki saya ada, rezeki Ustaz Rafiq ada, rezeki Bang Dedi beda lagi. Pasti ada bagian masing-masing.
Rezeki saya misalnya 2.000, rezeki Ustadz Rafiq ada 5.000, rezeki Bang Deddy misalnya ada 10.000. Mana yang lebih banyak? Apakah yang paling banyak adalah 10.000 daripada yang 2.000? Oh, tergantung. Yang kata Allah adalah ardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan yang Allah berikan, maka kau akan jadi orang yang paling kaya. Ternyata intinya merasa cukup. Itu apa 10.000 tapi nggak merasa cukup? Kurang aja. Sehingga datang iri, wah dia kok 10.000 ya, aku 2.000. Yakinlah 2.000 itu telah Allah cukupkan untuk kita. Karena 2.000 cukup untuk kita, 5.000 cukup untuk Ustaz Rafiq, 10.000 cukup untuk Bang Deddy. Pasti Allah telah memporsi ataupun menetapkan ketentuannya sesuai dengan kadarnya. Gak perlu kita iri. Misalnya orang dapat mobil, gak perlu iri, gak perlu. Kenapa? Karena memang itulah nikmat untuknya. Kita yang tak punya mobil, mungkin nikmat kita adalah sepeda motor. Apakah yang punya mobil lebih baik daripada yang naik motor? Oh, belum tentu. Banyak orang punya mobil, timbul rasa sombong. Sedangkan kita naik motor, kita tetap menyukuri nikmat itu. Dan mencintai, maka orang yang hasad dengki pada orang lain, sesungguhnya dia sedang kufur pada Allah ataupun tak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ingat, ketika kita kufur, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab Allah yang akan datang. Maka hati-hati, ketika kita dengki sama orang, kita sedang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nikmat, kenapa kita lihat nikmat orang? Dia punya porsi rezeki masing-masing. Mungkin pernah saya contohkan. Saya punya ukuran sepatu 42. Sedangkan abang, siapa namanya? Kiki. Bang Kiki punya ukuran sepatu 40. Sepatu Ustaz tadi 42 ukuran sepatunya. Ukuran kaki Kiki 40, saya 42. Apakah saya perlu iri dengki kepada ukuran kaki dia? Enak kali Kiki ini dapat ukuran sepatu 40 ya. Enak kali dia. Gila namanya tuh. Memang itulah ukuran yang telah Allah ciptakan untuknya. Kalau kita paksakan sepatu Kiki yang nomor 40 ke kita. Saya tadi ukuran kaki berapa, Bu? 42. Beliau 40. Saya paksakan sepatunya saya pakai. Apa yang terjadi? Sempit, sobek, kaki kalian sakit. Betul, Bu? Nggak pas. Sudah punya porsi masing-masing. Sebaliknya, sepatu saya yang ukuran 42 dipaksakan dipakai oleh Kiki yang ukuran kakinya 40. Apa yang terjadi, Bu? Kebesaran, longgar-longgar, susah jalannya. Artinya apa? Saya sudah punya porsi kaki 42. Itulah yang Allah berikan, yang Allah tetapkan. Gak usah dengki sama yang ukuran kaki 40. Untuk apa dengki? Itulah porsi dia. Kalau kita dengki, gila namanya itu. Ada orang punya rumah mewah bertingkat-tingkat, itu telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Allah sudah tahu kita hanya cukup rumah tipe 36, nggak apa-apa. Allah tahu kalau kau dapat rumah seperti dia, kau akan dalam keburukan. Kau dikasih motor karena Allah tahu mentalmu hanya mental motor. Kalau kau dikasih mobil nanti, sedangkan kau bermental motor, bahaya. Paham Ibu? Sudah ada porsi masing-masing. Hadirin yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bahaya hasad yang berikutnya, yaitu sesungguhnya orang yang hasad, dia kufur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak bersyukur apa yang ada pada dirinya. Dia pikirkan nikmat pada orang lain. Yang berikutnya bahaya hasad itu adalah menderita hidupnya. Menderita jemaah. Karena apa? Ukuran kebahagiaannya adalah orang lain. Beli TV baru susah. Makin nambah nikmat tetangga makin susah.
Makin tambah nikmat tetangga makin susah, makin susah, makin susah, makin susah. Yang terakhir hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun hasad yang ada pada hati kita pada orang lain, tak akan mampu menghilangkan nikmat pada orang lain. Bu, sebesar apapun hasad pada diri kita, sekuat apapun kita hendak menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, takkan bisa menghilangkan nikmat yang telah Allah gariskan kepada orang lain. Itu apa hasad? Apalagi berusaha menghilangkan nikmat orang itu. Tidak perlu, tidak akan bisa. Itu dari Allah, hak prerogatif Allah. Seluruh manusia berusaha menghancurkan seseorang. Kalau Allah berkehendak, dia akan tetap terjaga. Maka dari itu, semoga kita terjauhi dari sifat hasad ataupun dengki. Karena itu termasuk dosa besar yang menghabiskan pahala-pahala kebaikan kita. Termasuk dosa besar, sebab ternyata kita hasad dan dengki itu sedang menandakan kekufuran yang ada pada diri kita. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga kita jauh dari sifat hasad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Kalau ada pertanyaan, persilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, jika umat kami, ayah kami masih hidup, ya Allah, izinkan kami, ya Allah, untuk mendapat ridha dari keduanya. Izinkan kami, ya Allah, untuk mendapatkan maaf akan kesalahan kami kepada keduanya. Izinkan kami, ya Allah, untuk mendapatkan kunci surga dari kedua ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, tatkala suatu saat nanti Engkau akan ambil ayah ibu kami dari sisi kami, ya Allah, izinkan kami menemani dan merawat mereka, ya Allah. Izinkan kami mentalkinkan mereka, ya Allah. Izinkan kami yang akan memandikan jenazah mereka, mengkafani jenazah mereka, mendoakan dan menyolatkan jenazah mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jaga mereka di mana saja mereka berada, ya Allah. Iringi langkah-langkahnya dengan hidayah dan petunjuk dari-Mu, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang takut dan taat tunduk kepadamu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Semoga sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.